Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dwi Feptiana dari Prodi Pendidikan Biologi. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ilmu tajwid dalam pembelajaran mata kuliah Qiraatul Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan kewajiban membaca Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 212, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Demikianlah, maka Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup yang lurus bagi umat manusia agar hidup selamat dunia hingga akhirat. Dan ada 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran atau at-tilawah. Ya, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita dan berpahala jika membacanya. Karena itu membaca Al-Quran yang baik dan benar itu hukumnya fardu ain. Yang kedua itu menghafal Al-Quran. Sebab apabila kita tidak menghafal Al-Quran itu akan sulit mengamalkannya. Misalnya ketika kita sedang sholat, tentunya harus hafal surat Al-Fatihah dan surat lainnya gitu. Dan yang ketiga itu memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran ini kan sebagai petunjuk hidup manusia, pedoman hidup manusia, yang agar kita itu bisa selamat dunia dan akhirat. Dan jika kita tidak memahami isi kandungan Al-Quran tersebut, kita akan mendapatkan pertentangan yang lebih berat lagi. Dan yang keempat itu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu ya, Al-Quran itu kan sebagai petunjuk jalan hidup manusia. Jadi kita harus amalkan gitu, seperti saya bilang tadi. Yang kelima itu ada mendakwahkan Al-Quran kepada umat manusia, yaitu dengan menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, seperti berupa perbuatan, perkataan, serta menyebarkan ayat-ayat suci Al-Quran di sosial media. Materi kedua yaitu pengertian ilmu tajwid dan pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa berasal dari kata jawada, yawajidu tajwida, yang berarti itu bagus atau membaguskan. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sedangkan menurut istilah, tajwid adalah membaguskan bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang berlaku. Pentingnya mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Adapun mempraktekkan ilmu tajwid adalah fardu ain, yaitu kewajiban setiap umat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu waratil Qur'ana tartila, artinya membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan dan hati-hati, karena itu dapat membantu pemahaman kita. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Fatihah sesuai dengan tajwidnya, insya Allah. Saya akan menjelaskan beberapa hukum ilmu tajwid di Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama, ini ada huruf mim kasroh yang bertemu dengan lafaz Allah. Jadi ini dibacanya tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada alif lam samsiah bertemu dengan ro. Itu dibacanya dimasukkan ke dalam ro karena di sini ada tasydid. Berikutnya alhamdu merupakan izhar halqi yang keluar di tenggorokan. Jadi dibacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya ar-rahmanir-rahim. Di sini ada tanda alif berdiri, itu dibacanya panjang. Setelah itu di sini ada alif lam bertemu dengan ro,
sifat pengulangan pada ro itu tidak benar. Misalnya seperti ini. Ya, yang salah seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu salah, yang benar hanya sedikit saja ditekan. Mohon maaf. Ar-Rahmanir-Rahim. Berikutnya. Maliki yaumiddin. Mimnya di sini ada alif tegak, itu dibaca panjang, harful mat yang dibaca panjang. Bukan Maliki yaumiddin, tapi ini panjang. Maliki yaumiddin. Berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya di sini bertasydid, ditekan sedikit, yang istilah ilmu tajwid itu disebut dengan nabar. Bacanya itu tidak boleh datar, maka harus sedikit ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ataupun kurang jelas. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.